Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di mata pelajaran farmakognosi. Kali ini farmakognosi untuk tingkat kelas 12 jurusan farmasi sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, bab yang akan dibahas adalah tentang infusa dan aqua aromatik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita terbagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan pertama atau part yang pertama adalah tentang infusa terlebih dahulu ya. Kemudian konten yang akan dibahas yang pertama ada pengertian infusa atau infus. Yang kedua, cara pembuatan infus. Yang ketiga, jumlah simplicia. Yang keempat, derajat halus simplicia. Yang kelima, jumlah air ekstrak. Yang keenam, cara menyerkai. Yang ketujuh, penambahan bahan lain. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah pengertian infusa atau infus. Infusa atau infus adalah sediaan cair yang digunakan dengan cara mengekstraksi simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Proses pembuatan infus ini disebut sebagai infudasi. Dan infudasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari kandungan zat aktif dan bahan-bahan nabati yang larut dalam air. Penyarian dengan cara ini menghasilkan sari yang tidak stabil sebenarnya dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Oleh sebab itu, sari yang diperoleh dengan cara infus atau dengan cara infudasi tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Cara infudasi ini sangat sederhana dan sering digunakan oleh perusahaan obat tradisional. Oke, next yang kedua, cara pembuatan infus. Cara pembuatan infusa atau infus. Simplicia dengan derajat halus yang cocok atau yang sesuai dicampur dengan air secukupnya di dalam panci. Kemudian dipanaskan di atas penanas air selama 15 menit. Yang waktunya itu dihitung ketika suhunya telah mencapai 90 derajat Celcius sambil sesekali diaduk. Jadi 15 menit itu ketika suhunya mencapai 90. Nah, ketika udah mencapai 90 derajat baru dihitung 15 menit kemudian. Kemudian setelah itu serkai selagi panas melalui kain flanel atau bisa dibilang dengan menyaringnya. Kemudian terakhir tambahkan air panas secukupnya melalui ampas atau melalui tadi yang diserkai tadi, sehingga diperoleh volume infus yang dikehendaki atau yang diinginkan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan infus, yaitu yang pertama jumlah simplicia, kemudian derajat halus simplicia, banyaknya air ekstra ya, kemudian cara menyerkai dan penambahan bahan-bahan lain. Oke, next. Tentang jumlah simplicia. Yang pertama, kecuali dinyatakan lain, infusa yang mengandung bukan bahan berkhasiat keras dibuat dengan menggunakan 10% simplicia. Untuk simplicia seperti yang tertera di tabel di samping, untuk membuat 100 bagian infus digunakan sejumlah seperti yang tercantum pada tabel berikut ini. Contohnya, simplicia kulit kina untuk mendapatkan 100 bagiannya hanya perlu menggunakan 6 bagian dari simplicia kulit kina. Kemudian daun digitalis 0,5 bagian, akar IPK 0,5 bagian, daun kumis kucing 0,5 bagian, sekale cornutum 3 bagian, daun sena 4 bagian, temulawak 4 bagian. Ini contohnya ya. Kemudian derajat halus simplicia. Simplicia yang digunakan untuk membuat sediaan infus harus memiliki derajat halus sebagai berikut. Derajat halus untuk 5/8, contoh simplicianya adalah akar manis, daun kumis kucing, daun sirih, daun sena. Kemudian derajat halus 8/10, simplicianya dringo dan kelembak. Kemudian 10/22 adalah laos, akar, valerian, temulawak, dan jahe. Kemudian derajat halus 22/60 adalah kulit kina, akar IPK, dan sekale cornutum. Kemudian untuk 85/120 adalah daun digitalis. Itu adalah contoh dari derajat halus simplicia. Kemudian jumlah air ekstrak. Pada umumnya untuk membuat sediaan infus diperlukan penambahan air sebanyak 2 kali berat simplicia. Air ekstrak ini
diperlukan karena simplicia yang kita gunakan pada umumnya dalam keadaan kering. Jadi kenapa airnya 2 kali lipatnya gitu. Kemudian cara menyerkai. Cara menyerkai infusa disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan untuk infus. Berikut ini merupakan cara dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyerkai infus. Yang pertama, pada umumnya, infusa diserkai selagi panas, kecuali pada infusa simplicia yang mengandung minyak atsiri. Infusa tersebut diserkai setelah dia dingin. Yang kedua, decocta condurango diserkai dalam kondisi dingin karena zat berkhasiatnya yang larut dalam keadaan panas akan mengendap dalam keadaan dingin. Yang ketiga, infusa daun sena, infusa asam jawa, dan infusa simplicia lain yang mengandung lendir tidak boleh diperas. Yang keempat, infusa daun sena harus diserkai setelah dingin karena infusa daun sena mengandung zat yang dapat menyebabkan sakit perut. Zat tersebut larut dalam air panas tetapi tidak larut dalam air dingin. Kemudian yang kelima, untuk asam jawa, sebelum dibuat infusa, bijinya terlebih dahulu dibuang dan diremas dengan air hingga menjadi massa seperti bubur. Yang keenam, untuk buah adas manis dan buah adas harus dipecah terlebih dahulu atau dikecilkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, jika sediaan tidak disebutkan derajat halusnya, hendaknya diambil derajat halus suatu bahan dasar kekentalan sama atau sediaan galinik dengan bahan yang sama. Kemudian penambahan bahan-bahan lain. Penambahan bahan-bahan lain bertujuan untuk menambahkan kelarutan, kemudian kestabilan, menghilangkan zat-zat yang menyebabkan efek lain yang tidak diinginkan. Contohnya, pada pembuatan infusa kulit kina ditambahkan asam sitrat sebanyak 10% dari bobot bahan berkhasiat. Sedangkan pada pembuatan infusa simplicia yang mengandung glikosida anthraquinone ditambahkan natrium karbonat 10% dari bobot simplicia. Alhamdulillah, itu penjelasan untuk materi infusa farmakognose kelas 12. Jazakumullah khair buat semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.